Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bayu Dardias Kurniadi. Saya dosen politik pemerintahan di Visipol UGM. Hari ini saya ingin berbagi tips buat Anda dosen, sama kolega, buat Anda mahasiswa atau Anda presenter yang ingin melakukan presentasi menggunakan media online seperti Zoom, Webex, atau Google Meet. Yang pertama, ini paling penting ketika misalnya ini bedanya ya di era baru. Kalau sebelum Corona, Anda tinggal membuat PowerPoint yang bagus, kemudian bikin animatif, begitu Anda serahkan ke panitia, selesai. Panitia kemudian yang akan mengolahnya. Nah, sekarang lain lagi. Presentasi Anda itu tidak dilihat hanya semata-mata dari naskah presentasi Anda, tetapi juga dilihat dari bagaimana tampilan Anda di layar masing-masing peserta. Nah, ini sesuatu yang baru. Nah, oleh karena itu, banyak yang belum terbiasa. Nah, kalau dulu tinggal diserahkan ke panitia, sekarang Anda harus bikin sendiri untuk presentasi yang menarik gitu. Dan karena work from home, Anda juga nggak ada asisten. Nah, ini yang seringkali tidak disadari bahwa tampilan Anda di layar itu bagian integral dari presentasi Anda. Itu mencerminkan jati diri Anda, menunjukkan keseriusan Anda ketika melakukan presentasi, tidak hanya materi presentasinya. Nah, saya tidak akan menyinggung ke materi presentasi itu masing-masing dari Anda, tetapi kira-kira ada beberapa tips yang sederhana, murah, yang bisa meningkatkan performance Anda ketika Anda melakukan presentasi secara virtual. Yang pertama terkait suara. Banyak orang yang merasa video lebih penting, tapi menurut saya audio yang menentukan kualitas presentasi Anda. Nah, ada beberapa cara. Biasanya orang hanya mengandalkan audio di laptop saja atau audio di handphone ketika Anda melakukan presentasi menggunakan handphone. Itu sah-sah saja, tapi kurang menurut saya. Anda bisa menambah beberapa alat yang murah yang Anda bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang pertama ini adalah untuk meningkatkan audio. Ini adalah headset bawaan dari handphone. Jadi ada mic-nya di sini. Nah, kemudian Anda masukkan begitu dan Anda dicolokin di headphone jack. Itu otomatis dia akan mendeteksi itu, dan itu jauh lebih cukup. Jauh lebih cukup daripada Anda mengandalkan mikrofon bawaan laptop dan handphone. Sekali lagi itu meningkatkan performance signifikan. Kenapa? Karena mic-nya ada di sini. Tapi kalau Anda nggak mau pakai kabel, Anda bisa membeli ini. Ini namanya Bluetooth earphone. Jadi Anda kalungkan begini, dan kemudian lebih dekat begini, tapi Anda nggak perlu pakai kabel. Jadi jarak itu bisa disesuaikan. Nah, ini kalau Anda pengen yang Bluetooth headset. Anda juga bisa pakai yang nggak ada kabelnya. Sama, namanya Bluetooth headset juga yang kayak begini, yang dipakai oleh banyak orang. Apple bikin, Samsung bikin yang kayak gini, taruh di sini. Itu juga sangat membantu. Intinya suara Anda harus sedekat mungkin dengan mulut Anda. Mic-nya itu harus dekat mungkin. Atau kalau Anda mau agak modal dikit, Anda bisa juga membeli mikrofon seperti ini. Ini nanti akan ada sambungan secara digital dan otomatis bisa di-set di laptop Anda. Jadi ketika Anda menggunakan alat-alat tambahan tadi selain headphone, Anda harus pastikan di menu setting dan di audio itu Anda pilih audio mana yang ingin Anda gunakan sebagai mic atau audio mana yang ingin Anda gunakan sebagai speaker. Itu yang pertama, terkait dengan suara. Yang kedua, ini juga tak kalah pentingnya, terkait dengan tampilan video. Nah, seringkali orang menyepelekan tampilan video itu. Kalau Anda bicara tampilan video, poin paling penting nomor satu adalah cahaya. Sekali lagi, fotografi itu adalah cahaya. Fotografi itu tentang cahaya. Sinematografi itu tentang permainan cahaya. Cahaya terbaik tentu saja di luar sinar matahari. Tapi seringkali banyak sekali disrupsi kalau di luar ada suara, ada bebek jalan, ada kucing mau kawin, segala macam. Jadi, mengganggu. Makanya saya sarankan kepada Anda, sederhana saja. Ini di depan saya ini ada lampu belajar, hanya menggunakan lampu belajar dua, satu agak jauh, satu dekat, karena warnanya yang sana merah, karena saya belum beli lampu. Yang ini dekat saja, ini sekitar 9 watt, dan di atas itu saya ganti lampunya dengan lampu LED 24 watt. Jadi memang besar, karena dia memang butuh cahaya. Udah, selama cahayanya cukup,
tampilan Anda akan kelihatan lebih cerah dan lebih baik. Jadi Anda tidak sedang kelihatan presentasi di tempat karaoke misalnya. Itu kan penting menjaga image itu. Nah, selain cahaya, seringkali banyak orang yang tidak memperhatikan sudut pandang atau angle. Jadi ketika laptop ditaruh di bawah begitu, terus diungkit-ungkit itu engselnya dan kemudian kira-kira pas di tengah, udah gitu, selesai persoalan itu. Padahal yang terjadi adalah karena posisinya kurang tinggi, dia akan mendongak ke atas dan yang kelihatan itu atap. Nah, ini persoalan umum ini, hampir semua orang melakukannya. Persoalan yang sangat biasa. Nah, ketika lihat atap itu cicak berantem itu jadi kelihatan, itu nggak menarik, nggak nyaman kalau dilihat oleh pemirsa. Solusinya sederhana, Anda cukup pakai buku tebal ini atau beberapa buku Anda tumpuk jadi satu, kira-kira 20 cm, Anda letakkan sebagai alas dan kemudian laptop Anda taruh di atas dan kemudian baru engselnya Anda sesuaikan dengan tampilan Anda. Itu sudah sangat membantu. Itu sudah cukup, jauh lebih dari cukup untuk melihat penampilan Anda menjadi semakin menarik. Kenapa? Karena di lensa kamera di laptop itu menggunakan kamera wide, lensa wide biasanya, jadi dia akan agak lebar ke belakang. Nah, tips yang terakhir yang menurut saya sangat signifikan adalah 99% sayangnya ketika presentasi itu melihat layarnya yang ada dirinya di layar. Padahal kameranya bukan di situ. Kameranya itu di atasnya. Di atas laptopnya itu ada kamera, nah kameranya di sana. Ketika Anda menggunakan handphone, kameranya ada di atas gitu. Jadi jangan lihat ke layarnya ketika Anda berbicara, lihatlah ke lensanya. Memang menjadi nggak nyaman, Anda nggak bisa lihat diri Anda sendiri, tetapi orang lain nyaman karena kemudian ada eye contact. Dan ini penting. Itu tip-tip sederhana yang saya kira bisa dilakukan siapa saja, bisa dipraktekkan siapa saja, dan semoga menambah kepercayaan diri Anda dan menambah penampilan Anda di virtual meeting. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.